Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pisah sambut Komandan Kodim 0901 Samarinda. Silih berganti kepemimpinan dalam sebuah institusi menjadi hal yang biasa. Ini menjadi sebuah wujud kesinambungan, tanggung jawab, dan tugas yang terus dipertahankan dalam mengemban amanah dan integritas untuk periode selanjutnya. Malam hari ini kita akan menghantarkan sosok pemimpin yang telah memberikan pengabdian luar biasa dengan kontribusinya pada daerah dan bangsa. Selanjutnya kita pun akan menyambut figur pemimpin dengan semangat baru yang akan melanjutkan tugas sebagai Komandan Kodim 0901 Samarinda. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita hantarkan rangkaian acara pada malam hari ini dengan memohon keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Samsun Najri. Disilakan. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan bismillah dan al-fatihah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam acara pisah sambut Komandan Kodim 0901 Kota Samarinda. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu untuk memberkahi perpisahan ini. Semoga Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami yang berpisah. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan ridho-Mu dan keberkahan kepada orang yang datang. Semoga pertemuan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Bukakanlah kepada kami segala pintu kebaikan, jauhkan kami dari segala pintu. Bukakanlah kepada kami segala pintu kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, jauhkan kami dari bala, bencana dan mara bahaya. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Berikan kepada kami kesehatan, keselamatan, kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan. Dan janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau yang tentu saja akan lebih mudah ke depannya untuk kita semua saling bersilaturahmi dan berinteraksi baik dalam tugas maupun suasana yang akrab dengan kekeluargaan. Beliau hadir untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, meneruskan sinergi antara TNI, pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda. Dengan hormat kami persilakan Dandim 0901 Samarinda, Letkol Infantri Arif Hermat SIPMM bersama istri Nyonya Sofia Anggraini Arif, berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami buka catatan dulu Bapak. Bahaya kalau salah ya Pak nanti. Yang terhormat Wali Kota Samarinda,
Bapak Dr. Haji Andi Harun beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Haji Saifuddin Zuhri SEMM. Yang kami hormati Kolonel Infanteri Yusuf Dodi Sandra beserta Ibu. Yang kami hormati Forkopimda Samarinda, Bapak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Bapak Kajari dan Ibu, Bapak Ketua DPRD Samarinda, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan hari ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat rezeki, waktu, kesempatan untuk hadir tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Samarinda atas terselenggaranya acara ini. Buat kami ini suatu hal yang sangat luar biasa, kami sangat bangga bisa bergabung di Samarinda ini dalam rangka melaksanakan tugas dan amanah kami sebagai Komandan Kodim 0901 Samarinda. Kami mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak Wali Kota serta rekan-rekan sekalian, sehingga pada saat pelaksanaan tugas kami di sini nanti akan berjalan aman dan lancar. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Arif Hermat. Kami asli Sumatera Barat, namun dari kecil kami sudah ikut orang tua merantau di Sumatera Utara. Kemudian kami lulusan dari Akademi Militer tahun 2003. Tadi kami mengharapkan ada Kapolres di sini, izin Bapak. Kebetulan kami dengan Bang Kapolres itu satu SMA dulu di Magelang. Kemudian kami sudah berkeluarga, ini istri kami, Dr. Sofia Anggraini. Sehari-hari berprofesi sebagai PNS di Angkatan Darat. Kemarin pindah dari Puskesat. Jabatan kami sebelumnya, sebelum menjabat Dandim ini, kami berdinas di Mabes TNI Angkatan Darat. Kami membidangi kerjasama dan latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dengan negara-negara non-ASEAN. Ada beberapa negara luar yang kami handle saat ini, ada kurang lebih 13 negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Suatu harapan kami, mungkin kami tidak menyangka sebenarnya ini suatu amanah yang luar biasa menurut kami. Tidak pernah menyangka sebelumnya. Kalau di Angkatan Darat, Bapak izin, katanya di Samarinda itu termasuk tempat yang favorit begitu. Kami tidak pernah menyangka karena dengan latar belakang kami yang mungkin banyak kekurangan, ya, tidak seperti mungkin rekan-rekan yang lain. Ini suatu anugerah yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Kami rasa hanya itu saja. Kenapa? Saya rasa itu saja, nanti sambil berjalan kami mohon arahan dan bimbingannya Bapak, karena ini baru pertama kali di wilayah Kalimantan Timur ini. Sebelumnya kami juga pernah berdinas di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi kami akan segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Cukup ya. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah pada saat satu momen yang penuh makna
penyampaian pesan dan kesan selama masa pengabdian di kota yang kita cintai ini. Beliau telah memberikan dedikasi, pengabdian, serta teladan kepemimpinan yang tidak hanya dirasakan oleh jajaran TNI, tapi juga pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda. Berbagai program sinergi dan kerjasama yang beliau bangun telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mempererat kebersamaan antara TNI, pemerintah Kota Samarinda, dan seluruh masyarakat. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan pesan dan kesan yang selama ini telah menoreh jejak pengabdian terbaiknya di Kota Samarinda yang kita cintai ini. Dengan penuh hormat, kami persilahkan kepada Kolonel Infanteri Yusuf Dodi Sandra SIPM IPO didampingi istri tercinta Nyonya Enda Krisnawati Yusuf. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini adalah momen kami menyampaikan kesempatan bahwa kami di sini kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan, kurang lebih 610 hari sampai dengan hari ini. Semuanya kenangan indah maupun kenangan yang kira-kira duka tidak ada. Semuanya alhamdulillah di Kota Samarinda ini semua dapat bersinergi dengan baik. Saya menemukan keharmonisan terutama di Forkopimda, masyarakat juga yang multi etnis di sini semuanya mudah untuk diarahkan. Terutama Forkopimda ada sesuatu hal yang misalnya perlu dirembukan, selalu kita rembukan bersama. Solusinya diberikan secara bersama, kemudian kita terapkan di dalam masyarakat. Semuanya alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Kemudian beberapa program yang sudah dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan tugas pokok kami, Pak Wali Kota, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih beserta seluruh OPD yang ada di Kota Samarinda bahwa semua program Kodim semuanya terdukung dalam artian kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat seperti TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa, kemudian ada kegiatan karya bakti, kemudian ada juga kegiatan TNI Manunggal untuk air, kemudian penghijauan dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua bisa dilaksanakan berkat bantuan dari pemerintah Kota Samarinda. Tidak lupa kami juga secara pribadi Bapak Wali Kota beserta Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Forkopimda juga, kemudian seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kiranya hadir di sini dan mungkin tidak hadir. Sekali lagi terima kasih atas sinergi dan kerjasamanya selama ini. Tanpa sinergi tersebut, niscaya mungkin kami tidak bisa melaksanakan tugas dengan optimal, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Semoga kekompakan ini terwujud terus sampai dengan nanti apabila kami sudah meninggalkan kota ini, Kodim ini masih ada, masih terus ada penggantinya. Semoga sinergi tetap terjalin dengan pengganti kami yang ada di Kodim Samarinda. Di malam ini juga kami juga mohon maaf Pak Wali apabila selama kami berada di Kota Samarinda ini bersama keluarga selalu merepotkan Pak Wali beserta Ibu, kemudian seluruh Forkopimda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak khilaf
tingkah laku kami yang mungkin kami sengaja atau tidak sengaja, tentu saja yang membekas di hati seluruh hadirin yang berada di sini ataupun seluruh masyarakat yang ada di Kota Samarinda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami juga pada kesempatan ini besar harapan kami agar kebersamaan ini, silaturahmi ini terjalin sampai kapanpun. Akhir kata, kami mohon doa restu Bapak Wali Kota beserta Ibu, setelah seluruh hadirin semuanya, kami melanjutkan tugas ke tempat tujuan yang baru. Kami insya Allah akan minggu depan akan melaksanakan tugas yang baru di Pontianak sebagai Kapendam 12 Tanjung Pura. Kami berdoa semoga Kota Samarinda ini di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota tercinta Bapak Dr. Haji Andi Harun senantiasa selalu sukses, maju, kemudian diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami izin ada pantun Pak Wali, mungkin khawatir salah nanti mohon. Tumben. Biasanya nggak pernah. Ke Cibubur naik kereta api. Pulangnya jangan lupa singgah membeli roti. Sekalipun kami sudah tidak di sini lagi, Kota Samarinda akan tetap selalu di hati. Satu lagi Pak Wali. Manis-manis buah rambutan disajikan di atas nampan. Cukup sekian dan kesan kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati serta sama-sama kita banggakan, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari pemimpin daerah yang kita banggakan, sosok yang selalu hadir dan mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan di kota kita tercinta ini. Beliau adalah pemimpin yang senantiasa memberikan perhatian dan arahan serta dorongan bagi terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat. Kita akan menyimak sambutan dari Wali Kota Samarinda. Kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Harun. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Haji Saifuddin Zuhri, Wakil Wali Kota beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Dandim yang baru, Bapak Letnan Kolonel Infantri Arif Hermat SIP MM beserta Ibu Ani Arif Hermat. Yang saya hormati Pak Kapendam Tanjung Pura, Bapak Kolonel Infantri Yusuf Dodi Sandra beserta Ibu Endah yang selalu bercahaya. Juga yang kami hormati seluruh teman-teman Forum Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Haji Helmi Abdullah beserta Ibu, Ketua DPRD Kota Samarinda. Dulu sebelum Ketua DPRD ubannya masih sedikit, sekarang kayaknya tambah ya.
Apalagi beberapa hari yang lalu ini, sejak kemarin banyak DPRD terbakar, Pak. Insya Allah Samarinda enggak, amin. Juga yang kami hormati, ini senior, paling senior nih, Pak Kajari Samarinda. Kemudian ada teman-teman dari yang mewakili Pak Kapolresta. Pak Kapolresta tadi menghubungi saya sebelum masuk di hotel. Beliau izin karena malam tadi beliau paparan untuk perkembangan terakhir keadaan keamanan dan Kamtipmas kita di Kota Samarinda, apalagi menjelang besok. Pak Kapolda dan Panglima juga ada di Kota Samarinda malam ini, sehingga beliau izin untuk tidak hadir belum berkesempatan hadir pada acara malam hari ini. Yang mewakili Ketua Pengadilan, juga yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Kepala BNN, Kombes Pol Belnini, ini inspirasi kita semua. Baru malam ini saya ketemu, beliau tidak puasa. Saya pikir tadi saya lihat, oh ini jam 8. Saya tanya, Pak Bel ini enggak puasa kan? Udah buka puasa kan? Alhamdulillah. Beliau ini luar biasa. Beliau ini puasanya puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Saya bilang, Pak Bel, kita beda aliran. Bapak alirannya puasa, saya alirannya sedekah saja karena enggak kuat puasa. Kemudian ada Pak dan Dempom 6 Samarinda, Pak Mahmud beserta Ibu. Tadi saya bilang, Bu, ini tumben malam hadirin teman Ibu, beberapa kali bolos. Dan udah betul itu Bu pindah ke Samarinda. Jangan sampai ada alasan operasi dan pengamanan, pengawalan, tapi kemana-mana. Kemudian ada Pak Sekda beserta Pas 2 dan seluruh jajaran pemerintah Kota Samarinda. Enggak tahu yang mewakili Dansat dan Domber. Oh, hadir. Dansat kemana? Oh, oke. Makasih Pak. Mungkin ada dari yang mewakili Kabinda, Bais dan seluruh teman-teman di lingkungan pendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pendek kata seluruh pejabat, baik pejabat sipil, pejabat TNI maupun Polri beserta Ibu. Dan yang tidak boleh saya tidak sapa karena ini bahaya adalah Ibu Wali Kota Samarinda. Bahaya kalau tidak disapa, bisa minta mobil alternatif tidak bersama dengan Wali Kota pulang. Terima kasih Ibu Wali sudah hadir. Ibu Sekda juga terima kasih sudah datang. Udah semua ibu-ibu. Kalau semua sudah ibu-ibu kita sapa berarti kita sudah aman dari segala potensi bahaya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wah ini banyak sekali hadir, minta maaf nanti kalau ada yang saya tidak bisa sapa satu persatu. Ada Pak Haji Harso, terima kasih, bagusnya, bajunya bagus betul malam ini Pak Haji. Ada Pak Haji Budi, terima kasih. Dan dari organisasi kemasyarakatan seperti yang mewakili Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, yang mewakili Ketua NU ini,
Organisasinya banyak betul. Malam ini pakai baju hijau, kemarin abu-abu, kapan-kapan pakai putih. Aduh. Pendek kata semua tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha minta maaf, mungkin saya tidak sapa satu persatu. Mungkin juga dia mewakili Pak Komandan Korem. Semuanya. Pendek kata semuanya termasuk teman-teman camat dan lurah. Ibu bapak semua. Tanpa kecuali, terima kasih atas semua kehadirannya dan semuanya kami apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu semua, kalau kita belajar dari buku-buku filsafat, secara filosofis, pisah sambut itu sebenarnya mengandung paradoks. Paradoks tentang sesuatu yang harus berlanjut dan di sisi lain yang baru datang tentu akan memiliki cita-cita tinggi dalam membawa perubahan sebagai bagian dari kelanjutan visi dan dedikasi yang telah ditanamkan oleh pejabat yang lama. Dan Bapak Ibu semua, Dandim 0901 Samarinda, di setiap acara pisah sambut seperti ini, mengisyaratkan setidak-tidaknya tiga entitas negara, entitas organisasi, dan entitas nilai-nilai penting dalam sebuah tujuan kita semua menciptakan kedamaian, persatuan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Apalagi TNI. Dan pada malam hari ini izinkan saya juga menyampaikan kepada kita semua, saya mencermati satu pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terakhir ketika acara Apeksi. Beliau mengatakan bahwa beliau membaca sebuah buku di mana buku itu menerangkan bahwa untuk memiliki negara yang kuat, negara merdeka yang kuat, ada 3 perkakas negara yang harus dipenuhi. Yang pertama, polisi yang kuat, tentara yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Kalau saya tidak salah, buku ini adalah buku yang bicara tentang perjalanan zaman keemasan Kekaisaran Ottoman. Yaitu kalau nggak salah judulnya The Ottoman Empire, The Rise and Fall. Di buku ini bercerita tentang bagaimana Ottoman bisa mencapai masa keemasannya. Salah satu di antara perkakas yang paling fundamental dan esensial adalah karena Ottoman memiliki strategi militer yang kuat. Ia memiliki pasukan elit yang kemudian kita sama-sama tahu bernama Janissaries. Oleh sebab itu, kita penting untuk termasuk pemerintah Kota Samarinda, kenapa kita terus memperkokoh, memperkuat koordinasi dan komunikasi kerjasama dengan forum koordinasi dan komunikasi pimpinan daerah, karena kita ingin seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, sinergi yang konkret atas terbentuknya
terbangunnya konektivitas yang konkret baik pada polisi, tentara maupun pemerintahan yang kuat. Sehingga pada kesempatan hari ini, malam hari ini, menyambut Pak Dandim yang baru dan melepas Pak Dandim yang lama, ada pesan yang kita sampaikan bahwa Pak Dandim yang lama telah sangat sukses memberikan dedikasi tanpa batas di kota Samarinda selama beliau bertugas. Tentu juga bersama dengan Ibu yang sama kuatnya, solidnya membangun, memperkuat komunitas bangunan para bayangkari, para adiaksa. Kalau di kejaksaan itu apa namanya Pak Kajari? Perkumpulan istri apa Pak? Ikatan Adiaksa, Bayangkari, kemudian Persit, Dharma Wanita, PKK, itu juga sama solidnya terbangun di kota Samarinda ini. Nah, itu yang juga telah sukses didedikasikan dengan sangat luar biasa oleh Ibu Endah. Dan mudah-mudahan Ibu Ani Arif Hermat lebih kokoh lagi dalam kelanjutan pembangunan kohesivitas di antara istri-istri dan seluruh organisasi di bawahnya. Karena sebenarnya kita-kita ini wali kota, ketua DPRD, Dandim, Pak Wakil Wali Kota, Pak Kajari, kalau istri aman, maka kita semua plong. Tantangan sebesar apapun kita bisa selesaikan. Tapi kalau di kalangan istri-istri ada sedikit masalah, apalagi bermasalah dengan kita, kata orang di medsos, ini adalah kelompok ras terkuat di dunia. Kita pun oleng jalannya. Tapi kalau di sini mantap, apalagi tidak sekedar menjaga kuatnya solidaritas, tapi juga lebih ke bawah membangun kerja-kerja konkret di tingkat masyarakat, maka pasti akan luar biasa hasilnya sebuah roda pembangunan dan pemerintahan. Nah, sementara kita, saya yang dipercaya oleh rakyat di periode kedua ini memimpin pemerintahan Kota Samarinda bersama tentu dengan DPRD, Pak Ketua DPRD, Sekda, para asisten, pimpinan perangkat daerah sampai ke camat dan lurah. Setelah mendapatkan dukungan dari polisi yang tangguh, unggul, tentara yang kuat, tentara yang unggul, maka kita juga harus memastikan lahirnya pemerintahan yang terorganisir. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, selain buku tersebut, ada satu buku lagi yang bicara tentang bagaimana gambaran hebatnya capaian peradaban Ottoman Empire, yakni The Untold History of Ottoman. Ottoman sebagai sebuah kekaisaran pada zamannya yang bisa menguasai Eropa, Asia, dan Afrika, itu tidak lepas dari kesuksesan dia menghadirkan sistem hukum yang sangat adil, serta pengadministrasian kekuatan sosial, ekonomi, serta kemajuan peradaban bidang lainnya yang juga sukses secara paralel. Kalau pemerintahan Kota Samarinda ini mampu menghadirkan, apalagi sampai semua elemen masyarakat berjibaku bekerja sama untuk menghadirkan polisi yang handal,
tentara yang kuat, dan jajaran pemerintahan yang solid serta terorganisir, maka insya Allah kita akan pasti sukses menapak jejak keberhasilan membangun masyarakat yang kita cita-citakan bersama. Dan saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan juga ingin menutup dengan ingin mengutip sebagian pandangan-pandangan yang kita bisa baca. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya ingin menggunakan mimbar ini juga untuk merespon perkembangan terakhir di nasional, termasuk kemungkinan perkembangan besok di kota Samarinda. Ada satu buku yang dikarang oleh Daron Ashmelagu dan James R. Robinson, Why Nation Fail? Mengapa negara gagal? Ketika perbedaan-perbedaan tidak mampu, diantaranya ketika perbedaan-perbedaan tidak mampu dikelola secara bijaksana. Saya sampaikan di beberapa waktu ketika saya diminta untuk menjadi narasumber. Bahkan ketika saya diundang menjadi pembicara salah satu narasumber di Singapura, di City Summit, dan terakhir saya menjadi pembicara di PBB, saya mengatakan bahwa kemampuan kita untuk secara bijak merespon semua tantangan di masa depan adalah kunci di mana kita bisa melihat persoalan secara realistis dan menempatkan respon dan reaksi kita juga secara bijaksana. Saya bilang, tunjukkan kepada kita, adakah negara di bawah kolom langit ini yang tidak memiliki kekurangan? Adakah negara yang tidak memiliki tantangan seperti tantangan-tantangan yang kita miliki dan hadapi di Indonesia? Amerika, USA, yang kita kenal sebagai negara bapaknya demokrasi, kalau kita hanya membaca propaganda Barat, maka yang kita lihat bahwa seluruh sisi Amerika itu positif. Padahal, cobalah lihat bagaimana di sana ribuan bahkan jutaan masyarakat yang homeless, tidak memiliki tempat tinggal karena tidak memiliki penghasilan yang cukup. Begitu pula di Eropa. Bapak Ibu sekarang dalam 5 mungkin 10 tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini, dulu menjadi favorit Eropa itu sebagai destinasi untuk perjalanan ke luar negeri. Sekarang kurang menarik. Di mana-mana ada copet. Ada penipu. Bahkan kalau di Amsterdam, dulu tidak pernah semuanya solid, sekarang naik kereta di Amsterdam, udah diingatkan itu. Pakai toa, pakai audio, waspada, waspada, jangan sampai barangnya ditaruh sembarangan karena copet. Itu artinya di negara Eropa bahkan ada persoalan ekonomi yang tidak kalah serunya mungkin yang dihadapi oleh negara-negara seperti di Afrika dan di Asia, termasuk di Indonesia. Yang saya maksud adalah karena semua negara menghadapi tantangannya masing-masing, tentu juga adalah kekurangan, maka mari kita dewasa untuk memberikan respon dan reaksi kita terhadap semua kekurangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kalau ada satu aparat penegak hukum, apakah itu pemerintah? Apakah itu mungkin aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, tentara, BNN, dan lain-lain? Tidak lantas kemudian seperti yang saya sampaikan di awal sambutan tadi, bahwa entitas organisasi dari
aparat penegak hukum itu tetap wajib kita jaga. Bayangkan kalau negara ini tidak punya TNI. Bayangkan negara ini jika tidak punya polisi. Bayangkan jika negara ini tidak punya pemerintahan. Maka pasti akan terjadi kekacauan luar biasa. Dan pasti kita tidak akan pernah bisa berhasil melanjutkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita perjuangan bangsa. Kita menyesali dan prihatin pada semua aparat pemerintah, termasuk pemerintahan sipil kita, mulai dari Jakarta sampai ke daerah. Kita juga menyesali dan prihatin jika ada oknum pemerintah, aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya berlebihan, yang kemungkinan merugikan 1-2 masyarakat. Tapi please, ayo kita melihat bangsa ini secara utuh. Itu sebabnya saya sengaja mengutip buku Why Nation Fail, bahwa persatuan di tengah perbedaan, kekuatan kita ada di sana untuk membangun bangsa ini. Dan melalui mimbar ini terhadap situasi besok di kota Samarinda. Sejak pagi tadi saya mendapat laporan dari berbagai saluran. Walaupun pada umumnya memberikan kabar baik secara umum, tapi tetap kita harus waspadai. Kita hormati, kita hargai adik-adik kita, warga masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya secara demokratis, tapi jaga barisan-barisan murni itu jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin senang kita terus bersatu. Kota Samarinda ini telah melewati beberapa generasi, dibangun puluhan tahun. Memang kita juga seperti negara ini, kita juga masih banyak kekurangan. Tapi apapun reaksi kita terhadap ketidakpuasan kita terhadap proses berbangsa bernegara ini, kita wajib memastikan menghindarkan kerugian yang jauh lebih besar, di mana persatuan kita akan terkoyak, pasti akan berefek pada pembangunan kita yang akan tidak berjalan normal, dan pada akhirnya seluruh masyarakat kota Samarinda akan menderita kerugian. Tapi Pak, saya percaya, kami semua percaya, kami semua yakin bahwa masyarakat Samarinda jauh sudah lebih dewasa. Kami percaya dengan dukungan elemen-elemen organisasi kemasyarakatan, pasti hari ini dan di masa yang akan datang kita akan tempatkan persatuan kita, kepentingan masyarakat yang hampir 900.000 jiwa di kota Samarinda ini akan menjadi alasan utama kita berdiri di depan untuk mengajak memperkokoh persatuan dan menjaga harmonisasi di antara kita semua, dengan tetap kritis dan mengakui bahwa ada kekurangan dan tantangan yang harus kita perbaiki bersama-sama di masa depan. Saya kira ini Bapak Ibu semua yang saya ingin sampaikan, dan saya sudah menyampaikan tidak perlu ada yang panik. Bagi semua pegawai untuk tetap bekerja seperti biasanya. Semua masyarakat luas, swasta, dunia usaha untuk terus berbakti, berkarya, melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Walaupun kita tetap harus waspada dan hati-hati. Terutama waspada dan hati-hati terhadap kemungkinan adanya provokasi, penyusup yang menjadi penumpang gelap di semua aspirasi yang bersifat demokratis, di semua anak-anak mahasiswa-mahasiswa dan warga masyarakat pro demokrasi kita yang ingin menyampaikan aspirasinya secara murni, tapi tetap saja di semua
Gerakan-gerakan seperti itu kita harus waspadai secara bersama adanya penumpang gelap yang bisa menodai perjuangan-perjuangan yang bertujuan mulia tersebut. Kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Samarinda, tetap bekerja sebagaimana biasanya. Tidak boleh panik. Kita harus merespon keadaan dan berkontribusi agar suasana tetap teduh, aman, damai dan kondusif. Insya Allah dengan itu sambil kita terus berdoa atas kemahabesaran Tuhan yang Maha Kuasa, semoga Samarinda selalu menjadi negeri yang selalu dilindungi, dikuatkan persatuannya, dan diberkahi atas semua kegiatan sampai pada keberkahan yang kita harapkan pada semua lapisan masyarakat. Amin. Saya kira ini saja, dan pada akhirnya saya ingin katakan, Pak Yusuf, terima kasih semuanya. Saya tentu tidak bisa mengungkapkan dalam sambutan ini dedikasi tanpa batas yang pernah Bapak tulis di Kota Samarinda ini beserta Ibu. Saya khawatir kalau saya cerita saya seperti Ibu Wali tadi emosional. Tapi saya dan tentu semua jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Samarinda merasakan betul dan sudah pasti akan menjadi inspirasi, dedikasi, jejak yang telah bersejarah. Mudah-mudahan Pak Dandim yang baru mampu melanjutkan sekaligus meningkatkan apa yang telah Pak Kolonel Yusuf telah torehkan, catat di Kota Samarinda ini. Kepada Ibu Enda juga saya ucapkan terima kasih telah mendampingi Pak Dandim yang lama, dan atas pendampingan yang sangat luar biasa itu Pak Kolonel Infanteri Yusuf Dodi Sandra ini berhasil tidak saja menjadi Dandim yang sukses di Kota Samarinda, tapi juga sekaligus mampu memberikan warisan dan jejak yang sangat positif untuk kita semua, tidak hanya untuk Pak Dandim yang baru. Dan kepada Pak Dandim yang baru beserta Ibu, harapan kami tentu jauh lebih besar karena tantangan kita ke depan akan jauh semakin kompleks. Sinergi yang sangat luar biasa solidnya yang sudah terbangun di Kota Samarinda, mohon bantuan Bapak beserta Ibu agar keadaan Samarinda terus kondusif, aman, dalam situasi damai, kita bisa melanjutkan pembangunan ini sekuat yang kita mampu sebagaimana cita-cita yang kita harapkan bersama. Saya secara pribadi, Pak Yusuf, Bu Enda bersama istri tentu, dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Samarinda, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama interaksi kita yang nyaris menembus 2 tahun itu ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan, maka atas semua itu saya atas nama pimpinan mereka menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Saya percaya perpisahan malam hari ini sebagaimana Dandim-Dandim sebelumnya, pimpinan Forkopimda sebelumnya tidak akan pernah berhenti. Komunikasi terus jalan. Saya tahu Bapak akan bertugas di Kalbar di Pontianik tidak akan lama, kurang lebih hanya 4 bulan. Dan selanjutnya kita doakan bersama beliau bersama Ibu panjang umur, sehat terus. Di bulan Januari beliau masuk pendidikan selama kurang lebih 4 bulan, dan pada suatu saat kembali lagi ke Kaltim dengan pangkat dan karir yang lebih tinggi. Kayaknya warna dan hilal bintang satunya itu insya Allah ya, tinggal menunggu takdir Tuhan kapan akan turun ya. Kalau dari sisi cirinya itu kelihatannya sudah, hilalnya sudah kelihatan. Jadi Pak Arif itu 4 kakinya udah kelihatan, tinggal kaki yang kelima.
Kan 5 itu 5 kakinya, 4 kakinya sudah ada hilalnya. Insyaallah kita doakan. Karena orang baik itu, orang baik seperti Pak Yusuf ini, insyaallah walaupun tidak pakai jalur apapun, jalur langit akan datang, insyaallah. Amin. Yang penting Pak Kapendam beserta Ibu sehat terus. Kita doakan dan sama-sama saling mendoakan. Karena soal jabatan ini, Dandim, Wali Kota, Kajari dan semuanya, itu bukan persoalan jabatan sebenarnya. Ini menyangkut tentang hubungan baik. Menyangkut hubungan baik. Dan kita telah praktekkan di Samarinda ini, karena kita solid, hubungan baik kita bagus dan lancar, maka semua kita bisa hadapi sama-sama. Bahkan pasca secara formal bertugas di tempat kita masing-masing, kita terus harus berikhtiar, berusaha untuk terus menjaga hubungan baik tersebut. Karena di situ esensinya. Wali kota akan datang dan pergi. Kepala BNN akan datang dan pergi, come and go. Namanya jabatan itu cuma ada 2. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Sehingga hubungan baik dan kemanfaatan kita selama rakyat dan pimpinan mempercayai kita, itu yang harus sama-sama kita saling mendoakan untuk kita jaga agar kita bisa bermanfaat. Insya Allah selama kebaikan kita usung bersama, maka pasti Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Demikian Bapak Ibu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pedoman kita, wujudkan jiwa